Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Cerita Mune bersama saya Dion Mune. Oke, hari ini saya akan membahas tentang following dan followers. Disclaimer ya, aku menyebut seorang pemimpin itu following, orang yang diikuti, dan followers itu orang yang mengikuti. Menjadi seorang following menurut saya sangat berat. Kunci menjadi seorang following itu ada 3. Seorang following itu harus siap untuk dibenci sama followersnya. Seorang following itu juga nggak bisa menyenangkan semua followersnya. Dan seorang following itu harus mengambil keputusan senetral mungkin. Karena itu di video kali ini saya akan membagi tips ke kalian yang menurut saya dan yang pernah saya alami itu sangat relate dengan diri saya dan bisa saya gunakan. Di sini adalah tips bagaimana kalau kamu menjadi seorang following atau kamu mau menjadi seorang following. Jadi berikut adalah tips-tips dari saya. Menurut versi saya ya. Jadi bila ada yang kurang silakan kalian tambahkan sendiri. Yang pertama adalah dapat dipercaya dan jujur. Ini adalah poin yang sangat penting atau poin dasar dari sebuah kepemimpinan atau following itu sendiri. Sudah jelas orang yang jujur akan dipercaya omongannya sama orang lain. Jadilah pribadi yang jujur dulu. Misalnya dalam tim kalian itu kerjanya lelet atau lemot dalam suatu proses dalam bekerja, ya katakan saja jujurnya. Tapi di sini mengatakan sejujurnya itu bukan berarti kalian harus menyakiti hati orang lain atau tim kalian ya. Jangan terlalu frontal untuk berkata jujur. Yang kedua, menjadi seorang following dapat menjadi panutan atau bisa dijadikan contoh yang baik. Menurut saya contoh yang baik itu berkaitan dengan tujuan yang akan kalian capai. Misalnya, tujuanku adalah untuk mendisiplinkan timku. Aku suka rapat yang lebih on time dan tidak mengulur waktu. Jadi seorang following harus datang tepat waktu, datang sebelum rapat itu dimulai. Jadilah contoh-contoh kecil yang bisa ditiru oleh tim kalian. Yang ketiga, memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi adalah hal dasar juga yang sangat penting untuk menjadi seorang following. Jadi ingat ya, komunikasi itu bisa kita latih ya. Walaupun ada beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dalam berkomunikasi, mungkin tinggal diasah sedikit, komunikasinya lancar dan baik. Dan untuk membuat video ini adalah cara saya belajar untuk berkomunikasi. Terus berbicara dalam forum adalah cara saya belajar untuk berkomunikasi. Walaupun kalian tidak punya bakat komunikasi, kalian bisa asah. Percayalah, bila ada kemauan itu pasti ada jalan. Yang keempat, solutif dan efektif. Seorang following itu dituntut untuk menjadi pribadi yang solutif dalam setiap permasalahan, karena kalian adalah ujung tombak dari tim tersebut. Contohnya begini, kalian sebagai following adalah otak manusia, tim kalian adalah tubuh manusia. Jadi yang bisa menggerakkan tubuh adalah kalian. Bila tubuh kalian mengalami capek atau yang letih, lesu, jadi kalian adalah otak yang solutif dengan cara memberikan saran untuk tubuh ini beristirahat. Tetapi tidak semua solusi itu harus dari kalian para following ya. Tapi kalian bisa memacu tim kalian, followers kalian untuk juga berpikir lebih solutif. Selain solutif, kalian harus juga bekerja secara efektif. Jangan sampai solutif yang kalian berikan itu menjadi beban sehingga efektivitas bekerja tim kalian itu juga berkurang. Yang kelima, jangan takut merangkul kegagalan. Sebuah tim mengalami kegagalan dalam berproses itu adalah hal yang biasa. Jangan berpikir bahwa kegagalan itu bisa kita hilangkan, tetapi bisa kita minimalisir. Yang keenam, memiliki tujuan yang jelas. Ketika kalian memiliki tujuan yang jelas, bisa membawa follower kalian itu ke tujuan tersebut. Misalnya, tujuanku adalah perjalanan ke Surabaya. Itu adalah tujuan yang jelas.
kalian bisa menggunakan tools, misalnya naik bis atau naik kereta dari Malang ke Surabaya. Jangan sampai ada tujuan yang membiaskan kalian. Tujuan kalian ke Surabaya, tetapi kalian belok ke Blitar atau belok ke Kediri, akhirnya tujuan kalian itu tidak pernah sampai-sampai. Jadi utarakanlah tujuan yang jelas terhadap tim kalian supaya tim kalian tahu apa yang kalian mau. Tips yang terakhir atau yang ketujuh dari saya, harus mau tumbuh bersama dalam tim. Contoh poinnya seperti yang saya contohkan tadi ya. Kalau following itu sebagai otak manusianya dan followers itu adalah bagian tubuh manusianya, kalian bisa berpikir nggak, kalau tubuh tanpa otak gimana? Tidak akan memiliki tujuan yang jelas. Kalau otak tanpa tubuh tidak bisa melangkah ke tujuan yang jelas juga. Jadi ini adalah kaitan yang sangat erat sih antara tubuh dan otak, antara following dan followers, antara pemimpin dan partner kerja atau anak buah atau sebagainya. Jadi tumbuhlah bersama tim biar lebih solid. Sekian ulasan dari saya tentang following atau menjadi seorang pemimpin yang akan membawa followers atau partner kerjanya menjadi tim yang solid, yang menjadi patokan buat kalian bahwa ini adalah cara yang benar. Silakan komen bila ada yang kurang atau bila ada yang salah. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang tepat, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam berproses. Terima kasih, saya Dion Mone dan sampai jumpa.